Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita berbeda tempat, meskipun keadaan yang membatasi kita, tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Malam hari ini kita masuk di ibadah doa secara online. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan tundukkan kepala untuk mohon pimpinan Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami siapkan roh tubuh jiwa kami. Kami siap menyembah dan memuji nama-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap Engkau kerjakan Roh Kudus. Bekerjalah dengan leluasa Roh Kudus di setiap kami, di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, berkat kemurahan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita menganggap bahwa masalah ini terlalu berat, tetapi percayalah, kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Tuhan akan menghiasi hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyanyikan dengan penuh iman. Tuhan melukis hari-hari kita dengan segala keindahannya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi bersama-sama. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
memuliakan-Mu. Kami boleh ada hari ini karena Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian. Sebab Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama-sama kita akan terus menyembah Dia, memuji namanya yang luar biasa, nama yang agung, nama yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Bersama-sama kita agungkan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nyanyikan dengan segenap hati. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan nyanyikan dengan lebih lagi. Kita puji Allah kita. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi bersama-sama kita sembah Tuhan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Engkau Allah kami. Kami puji Engkau Allah Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Silakan berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap dikuatkan. Kami siap diperbarui. Kami siap menerima firman yang penuh kuasa. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Roh tubuh jiwa kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sekalian. Pada malam hari ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan akan Dia, Allah kita yang hidup. Kita akan mendengar sebentar adalah renungan firman Tuhan untuk kita boleh mengerti
untuk kita boleh nanti masuk dalam doa-doa kita kepada Dia. Apa saja yang ingin kita doakan yang akan kita naikkan kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Ayub 7 ayat 3. Ayub 7 ayat 3. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ini cerita daripada Ayub, di mana Ayub mengalami satu penderitaan. Bahkan dikatakan dia menggambarkan kesusahan itu, penderitaan itu dibagikan kepadanya melalui bulan lewat bulan yang sia-sia. Satu waktu, rentang waktu yang cukup lama, dari bulan ke bulan. Ada satu kesulitan, penderitaan yang dia alami. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Sungguh kalau kita membayangkan sangat berat sekali. Saat malam pun itu menjadi kesusahan bagi Ayub. Bukan satu tidur yang nyenyak, istirahat yang enak, tapi malam-malam yang penuh dengan kesusahan. Itu yang digambarkan oleh Ayub mengenai penderitaannya. Lalu kalau kita membaca juga di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 23. Katakan firman Tuhan di sana. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Melalui pengkhotbah ini Salomo ingin menggambarkan juga sesuatu keadaan yang mirip yang dialami oleh Ayub. Bahkan katakan seluruh kehidupan penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Dan bahkan malam harinya pun hatinya tidak tentram. Gambaran di mana banyak manusia saat sekarang ini juga mengalami hal yang sama. Ada satu kegelisahan dalam kehidupan saat-saat ini. Saudara, perhatikanlah. Kalau kita tidak segera mensikapi hal ini, jangan-jangan kita ini pun sudah termasuk orang yang golongan yang orang yang ada dalam kegelisahan, yang stres, yang galau, saudara. Bahkan saudara, saya mencatat, saya mengutip dari sebuah tulisan yang saya dapat dari klikdokter.com Jakarta. Seseorang yang mengalami kegelisahan ini, ada hal-hal yang terjadi. Kondisi tubuh gemetar yang tak kunjung berhenti. Bahkan sering menarik nafas dalam-dalam. Gitu. Perasaan ingin muntah, sering pusing dan sulit makan adalah gejala-gejala yang ditimbulkan daripada perasaan gelisah. Gelisah akan menjadi gangguan psikologis kronis ketika kita terus-menerus dilanda ketakutan yang tidak masuk akal, atau ketakutan dari segala hal yang kita anggap itu suatu ancaman yang besar, padahal sebetulnya tidak menimbulkan bahaya yang nyata. Itu saudara. Ada lagi katakan bahwa hidup dengan gangguan rasa kegelisahan yang berkepanjangan akan membuat kita terus mengalami stres. Bahkan setelah peristiwa yang mengancam tersebut adalah sudah cukup lama terjadi, semakin kelihatan. Dan ketika rasa gelisah muncul, bukan hanya
perkara keadaan mental, saudara. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa kita juga harus mengetahui bagaimana tubuh merespon rasa gelisah ini, saudara-saudara. Masih ada beberapa catatan saya baca dengan cepat. Beberapa orang mungkin memiliki gejala kegelisahan yang tidak secara emosional, sementara yang lain mungkin memiliki gejala fisik. Tak hanya itu, kegelisahan erat kaitannya dengan gangguan gastrointestinal yang pada akhirnya akan menyebabkan rasa sakit di perut bagian atas dan perasaan kenyang sebelum waktunya. Kecemasan tampaknya juga bisa mengganggu fungsi motorik perut. Ada hubungan yang sangat erat antara gejala psikologis dan fisik. Selain itu, saudara, kegelisahan juga berhubungan dengan bagaimana tubuh merespon rasa sakit. Seseorang yang mengalami kegelisahan cenderung memiliki banyak permasalahan di tubuhnya. Mungkin juga ada hubungan antara kegelisahan dan rasa sakit. Sebab ketika orang merasa gelisah, cara tubuh mengontrol rasa gelisah tersebut menjadi lebih tegang. Seseorang yang memiliki rasa gelisah berlebih biasanya memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Pada beberapa kasus perasaan cemas terasa hingga menyebabkan rasa sakit. Bahkan mata bisa berkedut tanpa berhenti hingga kesulitan bernafas. Meskipun begitu, setiap orang memiliki gejala fisik yang berbeda-beda. Perhatikan, orang yang kesehatannya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Itu saudara yang saya kutip. Sungguh sesuatu yang mengerikan sebetulnya apabila kegelisahan itu tidak segera ada satu solusinya. Kegelisahan seperti apa yang sedang kita alami, saudara, saat ini? Apakah ada di antara kita yang sudah masuk pada fase-fase yang lebih dalam atau masih ringan? Kegelisahan yang timbul dari ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi hidup sehari-hari. Apakah itu tentang pekerjaan kita, bisnis kita, jabatan kita, bahkan studi, keluarga, masa depan dan kesehatan? Apakah itu yang kemudian membuat kita gelisah? Sudahkah saudara menemukan solusinya? Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan nanti ayat 27. Dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara, dengan tegas katakan, janganlah gelisah hatimu. Ini satu kata atau kalimat perintah. Kata jangan itu adalah perintah. Saudara bisa kita cari persamaan dari kalimat ini tentang maksudnya. Janganlah, misalnya, janganlah kamu pergi ke kota anu. Itu perintah, ya. Berarti ada pilihan. Jangan ke kota sana, kamu bisa pergi ke kota lain. Mungkin di kota A situ berkaitan dengan pandemi COVID ada di zona merah, bahkan zona hitam. Nah, kita bisa memilih ke kota yang lain yang aman, zona hijau. Jadi sebetulnya di situ ada satu pilihan. Kata
dikatakan Tuhan itu mengatakan, janganlah gelisah hatimu, jangan menuju kepada yang kemudian membuat kita ini menjadi gelisah. Kita harus kemudian bergeser arah kita, pandangan kita kepada siapa? Firman Tuhan jelas katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada dua tujuan. Percayalah kepada Allah, tetapi juga percayalah kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya itu? Coba kita akan perdalam. Dengan kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya itu memiliki arti yang dalam, saudara. Cukup lengkap di sini, di kamus ini. Yang pertama bahwa artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kita mengakui, yakin ada kenyataan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Nyata Tuhan itu ada menyertai kita. Dan yang kedua dalam kamus itu, percaya berarti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Percaya bahwa Allah itu ada di mana kita ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, berarti menganggap atau yakin bahwa seseorang itu, sesuatu yang dipercaya itu adalah jujur, benar, bahwa Allah kita tidak pernah berbohong. Dia jujur apa adanya, saudara. Lalu yang keempat terakhir, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia itu katakan bahwa yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, bahwa akan dapat memenuhi harapannya. Saudara, ini dalam sekali, saudara, yang keempat ini, bahwa yakin benar, memastikan akan kemampuan dan kelebihan yang dipercayai itu. Ini luar biasa. Kita percaya, kita yakin. Itu suatu kepastian bahwa Allah memiliki kemampuan dan kelebihan. Dia Allah yang luar biasa. Itu kita percaya kepada Allah. Dan jangan lupa percaya kepadaku, kepada Yesus. Bahwa ternyata kegelisahan ini ya untuk mendapatkan suatu kesembuhan yang sempurna tidak instan, saudara. Enggak sekali langsung berdoa jadi. Tahap pertama Tuhan katakan, percaya kepada Allah. Ya, yes. Dengan 4 kriteria yang telah kita sampaikan tadi. Lalu percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itulah yang akan menuntun kita melalui firman-Nya dari hari ke hari. Saat kita akan percaya kepada Yesus, dan Yesus pun berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Ya, ini saudara, kita datang kepada Yesus. Yesus akan menuntun kita, memberikan kuk yang ringan, yang akan membawa kita bukan kepada tadi katakan kegelisahan. Jadi kan janganlah gelisah. Kita enggak boleh mengarah ke sana. Tapi Dia minta kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, percaya kepada Allah kita, percaya kepada Yesus. Berangsur-angsur, hari demi hari Dia akan pimpin kita. Saudara, ayat yang terakhir
dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sangat jelas sekali. Kata kuncinya adalah percaya, saudara. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat ini, ya sifatnya hanya sementara saja, saudara. Tapi saat hati kita, mata rohani kita melihat sesuatu yang tidak terlihat, karena iman, karena percaya, itu mengandung nilai-nilai kekekalan yang luar biasa, saudara. Bahkan Rasul Paulus dalam setiap penderitaannya, dia selalu ingat bahwa penderitaan yang saat ini dia alami tidak seberapa dibanding sukacita yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Dan itu terus menjadi satu proses. Bahkan di dunia pun kita boleh menikmati sehingga tidak ada kegelisahan lagi. Begitu, saudara. Ayat yang paling terakhir yang saya janjikan tadi dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah janji daripada Tuhan. Dia akan berikan itu, damai sejahtera daripada Dia. Dan apa yang Dia berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia, yang hanya semu saja. Maukah saudara, di saat-saat seperti ini, kita boleh mengalami satu damai sejahtera yang luar biasa. Tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan, galau, ataupun gelisah dalam hidupmu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada Yesus. Dia akan menuntunmu setiap hari. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan kita. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau
Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir, oh haleluya, haleluya, amin Jesus. Kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat. Haleluya, haleluya Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, kami menyembahmu, kami memujimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, datang kepada Dia Allah kita. Dia akan memberikan ketenangan bagi kita. Bahkan Dia akan menyembuhkan hati yang terluka. Oh hanya bersamamu Bapa, aku akan tenang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Allah yang hidup. Kami percaya kepadamu Yesus Tuhan, Allah penebus kami Tuhan. Di dalam Engkau ada kedamaian yang sejati. Damai sejahtera-Mu itu bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Saat kami percaya kepadamu Tuhan, bahkan mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan saat ini pula Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus.
bunga bakung yang di padang, yang berkembang di padang yang ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Katakan, ku percaya mujizat, ku percaya mujizat. Ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib dijelaskan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Katakan dalam lagu ini, bunga bakung bisa berkembang walau di padang yang gersang. Itu kalau bukan mujizat Tuhan tidak bisa terjadi. Apapun kehidupan kita saat ini, percayalah kepada Dia, percayalah kepada Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, nanti kita akan masuk di dalam doa. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami memiliki Engkau Tuhan. Dalam setiap apa permasalahan hidup kami Tuhan, ya kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Maka Tuhan, Engkau akan bukakan jalan bagi kami. Dari hari demi hari, Engkau akan memproses kami melalui firman-Mu. Kami boleh semakin kuat dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini mengalami berbagai macam kesulitan hidup, kesusahan. Ada banyak hal yang mereka hadapi di luar kemampuan mereka. Mereka serasa sudah tidak sanggup lagi. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami persembahkan itu dalam doa kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan, tangan-tangan yang dinaikkan, hati yang disiapkan, Kau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Segala apapun masalah yang sedang Kau alami, di dalam nama Yesus, mujizat masih terjadi. Angkat tanganmu, terimalah kesembuhan, terimalah berkat, terimalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan sediakan itu bagi kamu, sediakan bagi kita sesuatu yang luar biasa. Bukan saja yang hanya sebatas yang terlihat,
Tapi karena hidup kita adalah hidup yang dilandasi percaya, maka kuasa yang supranatural itu akan terjadi menjamah hidup saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tetap percaya pada Dia. Untuk masa depanmu serahkan kepada Dia. Untuk pekerjaanmu serahkan kepada Dia. Untuk studimu serahkan pada Dia. Keluargamu serahkan pada Dia. Ada jawaban di situ. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, berkatilah bangsa kami, negara kami yang juga mengalami pandemi COVID Corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu itu Engkau berikan kepada seluruh komponen dalam bangsa ini, dari mulai Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling rendah di tingkat RT, tenaga-tenaga medis. Mari Bapa, tolong mereka, kuatkan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan akan ada suatu kebaikan-kebaikan dari dalamnya. Tuhan, mari tolong kami semua jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap doa-doa kami. Berkati, jawablah satu persatu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri doa kami saat malam hari ini. Walaupun kami tidak ada dalam suasana yang berdekatan, tapi kami boleh saling menguatkan dalam doa dan percaya selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa malam hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.